Nah yang menyimpan dealer sih waktu itu enak-enak aja. Nah mulai dari situ saya bikin bengkel itu. Nah terus jadi saya tekunin. Ya tapi di perjalanan itu memang kawan-kawan saya ada yang sudah mendahului ya. Maksudnya yang pass away ya udah meninggal duluan. Yang kita sama-sama merintis ya saya jalanin aja gitu. Karena saya menjalani bengkel ini juga ya karena juga saya hobi gitu. Jadi ya udahlah why not lah. Kita jalan aja selama kita masih bisa eksis, bisa jalan, bisa bayar karyawan, dan bisa istilahnya berkreasi gitu ya untuk membuat mobil-mobil retro itu bisa jalan kembali dan tahu sendiri kan hasilnya kan. Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Balik lagi kita dan bikin podcast. Episode 4 ya? Episode 4. Nggak berasa loh. Suasana beda nih sekarang kan di kantor. Iya yuk, jadi tema kali ini tuh kita langsung aja ya. Tema kali ini tuh kita membahas. Kita dulu dong tempatnya. Ya, ini nih, ini mobil-mobil legendaris lah. Yang pernah ada di Indonesia dan mungkin ada yang nggak ada yang ada di Indonesia. Pernah eksis di kompetisi. Pasti, ini mobil-mobil bapak gue semua nih. Rally, drifting. Gitu, jadi tema kali ini itu adalah tentang restorasi yuk. Restorasi? Ya, dan nggak afdol kalau ngomongin restorasi tuh nggak ke bengkelnya. Nah, makanya kita sekarang kesini. Di mana nih sekarang? Kita ada di bengkel K-Zero. Ini orang-orang yang terutama suka rally, terus ya tau lah K-Zero itu di mana. Oh si ini, si itu gitu. Dan kita kesini tetap dengan protokol kesehatan ya tentunya ya. Oke, sekarang kita sudah ada di bengkel K-Zero. K-Zero Tuning. Yes, dan ini sudah ada ownernya. Halo Om Isa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Welcome to Carvaganza, sudah bersedia kami undang. Kita ngundang tapi kita yang kesini ya. Lucu juga tuh. Sempat kita diskusi kayak kayaknya nggak seru kalau diundang ke kantor, kita kesini aja gitu. Nih kalian jalan-jalan ya. Betul, kita lihat nih ini benar-benar Om Isa ini tuh apa ya? Salah satu sosok yang apa ya bisa dibilang tuh di mana-mana ada lah. Anak-anak retro kayak kemarin kan kita sempat undang Om Idot. Tahu lah Om Isa. Betul, kita retro klasik kita juga sempat berdebat gitu Om Isa masalah itu. Gitu. Langsung aja Om Isa silakan perkenalkan diri Om Isa dan ceritakan sedikit tentang bengkel ini. Oke, terima kasih Carvaganza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Isa. Saya foundernya K-Zero Tuning. Jadi K-Zero Tuning itu berdiri sekitar tahun 1998 ya. Udah lama ya. Waktu itu ya udah lama. Jadi waktu habis kerusuhan, nah kita mulai karena waktu itu sebelumnya juga saya profesional ya, kerja kantoran lah gitu. Dengan adanya krisis moneter itu, nah saya dengan kakak saya itu ya kita mempunyai ide lah kita ngajain apa ya sekarang. Nah kebetulan tahun 1999 itu keran impor mobil dibuka oleh pemerintah, betul kan? Nah pada waktu itu saya dan kakak saya ya kita masukin mobil dari luar. Nah kita mulai masukin mobil, terutama mobil yang dari Jepang, New Zealand, yang pokoknya setir kanan lah ya. Itu kan setir kanan semua tuh. Nah, kita masukin karena kebetulan kita punya lisensi untuk memasukkan mobil waktu itu. Kalau boleh tahu mobilnya apa tuh pertama? Oke, nanti ceritain. Jadi yang pertama kita masukin otomatis itu mobil-mobil yang biasa gampang dijual di sini yang familiar Toyota ya. Toyota. Nah saya tuh masukin mobil Toyota Conquest waktu itu. Mungkin tahu ya Toyota Corolla Conquest yang di sini waktu itu all new Corolla ya kalau di Indonesia. Cuman kalau yang versi Conquest kan lampu depannya beda. Ada moonroof ya kalau nggak salah ya, pokoknya otomatis segala macam. Yang kedua saya masukin juga Mercedes A190 AMG. Wow. Nah gitu ya. Ya pokoknya beberapa mobil, terus ada VW New Beetle. Nah terus ada mobil satu waktu itu yang saya simpan gitu, memang itu tadinya mau dijual. Jadi saya pernah masukkan itu mobil Puisio 306 Cabrio Pininfarina. Waduh. Nah, itu pernah diliput sama majalah motor itu waktu itu tahun 2000 ya. Tahun 2000 ya, 99 2000 ya. Itu antara range itu. Oke, saya cerita segitu dulu dan etc lah, mobilnya banyak ya macam-macam. Nah, kenapa saya bikin bengkel?
Nah, mobil itu sudah masuk ke Indonesia, otomatis ya zaman dulu tuh begini ya. Jadi mobil sebelum masuk itu udah terjual habis. Ngerti ya? Jadi saking orang wah bener nih mobil mau masuk nih mobil build up begini kan belum pernah ada ya dulu ya. Iya, saya bilang ini saya ceritain surat-suratnya segala macam legal lah istilahnya. Oke, teman-teman saya dan kakak saya itu memang banyak hobi mobil, jadi begitu ditawar itu, gue beli deh, nah gitu. Iya. Jadi mobil diimpor itu sebelum datang aja Orang udah habis terjual betul, gitu, karena betul. saya kasihnya di Corolla aja, wah keren gue pengen lah gitu lah ya. Nah, karena memang haus mobil impor waktu itu. Betul. Berarti secara nggak langsung Om Isa ini IU juga ya, importir Betul, umum ya? saya dulu IU. Jadi hebat sekali. ya kita masukinnya bukan IU kayak mobil-mobil yang Betul. punya Ya showroom. Lamborghini, Ferrari Bukan, apa? kita cuma masukinnya limited. Kita pertama masukin mobil itu cuma 8 biji. Dan lain saya bingungnya sebelum mobil nyampe Indonesia udah dibayar lunas dan sudah terjual semua gitu. Pertamanya begitu. Loh, kok kayak kacang goreng saya bilang. Jadi waktu Gimana? itu datangin aja, milih atau udah ada yang mesen duluan? Enggak, jadi gini, betul. Jadi kita dulu kolaborasi sama ada di Bandung namanya Wijaya Motor. Itu salah satu dealer Toyota terbesar di Jawa Barat. Namanya Koagi. Saya cerita juga ya sedikit flashback lah ya ini keluar dari masalah. Nah, itu dulu kawan baik kakak saya. Nah, dia tuh mempunyai keagenan lah kalau nggak license lah untuk masukin mobil. Nah, kita tuh sebetulnya nebeng sama dia gitu. Bisa. Oke, lu mau masukin lewat gua aja, bareng aja nggak apa-apa. Tapi kita nggak kena charge apa-apa waktu itu. Boleh om, gua mau dong gitu. Lu masukin apa-apa? Ya saya waktu itu dipilihin. Dia pilihannya Toyota ada ini, Mercedes ada ini, gitu lah ya kayak menu makanan lah. Iya. Ya kita nunjuk aja di situ. Kita nggak survei ke sana. Cuman ini semua setir kanan gitu ya. Oke. Udah pilih ini 8 unit itu saya pesan, otomatis saya bayar dulu 50% DP-nya waktu itu. Nah mobil masuk baru kita lunasin gitu. Ya ada bank garansi lah segala macam zaman dulu kan gitu. Nah setelah mobil masuk ke sini, loh kok mobilnya udah laku semua ya katanya. Kita nggak cobain nih. Nah untuk next pemesanannya kan 3 bulan kemudian tuh. Nah kita pesan lagi tambah banyak gitu. Dan lagi boleh, wah gue pengen yang ini lucu nih gitu lah. Sampai saya dapetin Pusho yang 30 cabriolet itu. Luar biasa. Itu nggak dijual. Nah kenapa saya bikin bengkel, saya mau cerita lagi. Itu mobil itu udah masuk Indonesia. Sebetulnya itu mobil baru kan, harusnya sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, nggak ada yang rusak atau apa kan. Grass gitu. Teman saya itu kan beli Mercedes A190 AMG, dia masukin lah ke waktu itu saya sebut nama Permarin apa gimana ya Mercedes tuh, ditolak sama dia. Nggak bisa. Nggak mau terima gitu lah ya. Karena ini IU waktu itu ya. Nggak berani gitu ya. Wah, ini bapak nggak lewat ATPM ya gini-gini. Oh ya, baliklah ke kita kan si customer itu. Itu baru saya mau tanya tuh. Nah itu, balik ke kita. Apa susah aja sih benerin mobil begini? Kebetulan basic saya juga memang tuh suka ngoprek ya ke mobil lah gitu jadi kecil. Apa susah aja sih ngurus mobil ini? Lagian kita kalau beli mobil lebih dari 5 itu dikasih engine analyzer waktu itu dari sana. Jadi untuk universal lah mobilnya, cuman colok-colok itu aja. Iya. Misalnya harus ganti oli segala macam, matiin gitu-gitu kan gampang ya. Apalagi udah komputer kan. Udah komputer mesin colok gitu kan, main engine analyzer dah. Nah, kita dikasih, jadi udah include gitulah dari pemasukin mobil itu. Nah, ya udah, sekarang gimana caranya? Udah kita bikin bengkel aja. Itu tahun 99 awal lah ya. Gitu. Tercetus lah tuh ya, gara-gara satu mobil itu. Udah kita tangani aja gitu. Nah, akhirnya lu kalau masalahnya kasih gua aja deh gitu. Jadi kita bikin bengkel. Waktu pertama kita bikin bengkel di Ciputat Raya nomor 45 kalau nggak salah. Bukan di sini Bukan. Dulu bukan. Masih di Ciputat awalnya. Di Ciputat itu kita punya bengkel, luas tanahnya sekitar 400 meter lah ya. Waktu itu ya pokoknya mobil bengkel tapi mobilnya mobil baru semua gitu. Lucu kan? Nah, apa tuh Om? Mobil baru masuk bengkel apa yang dibenerin Om? Nggak ada, jadi cuman yang nongkrong ngumpul. Jadi gitu. beginilah. Memang ada beberapa case ya. Udah saya open aja. Mobil yang dari sana itu kayak mobil VW Beetle, New Beetle itu. Dia kalau dipakai harian panas waktu itu. Overheat. Ya, karena dia satu kan ada catalytic converter dan kedua ada yang buat winter itu lah, apa namanya yang otomatis itulah. Jadi dia buka X-fan itu lama biar suhu panas dulu. Nah, kita modifikasi sendiri emang bukan untuk Indonesia. Betul. Iklimnya juga beda ya. Masalahnya baru kerasa di Indonesia itu karena di Jakarta kan macet dan panas. Betul. Akhirnya ini mobil gua overheat nih gitu. Nah, mungkin kalau yang sekarang masuk importir umum ke yang dari luar sekarang udah
pinter kali ya di bener-bener. Iya. Dulu bener-bener mobil asli dari Jepang masuk ke sini. Iya. Jadi Nggak diapa-apain. masih iklim Jepang gitu. Masih iklim New Zealand. benar-benar. Kayak banyak mobil-mobil 90-an tuh, apalagi mobil Eropa, AC-nya nggak dingin. Betul. Karena bukan sesuai spek sini. Iklimnya aja udah beda. Iklimnya sudah beda. Dirancang untuk iklim ini zaman dulu kan tropis sama nggak itu. tahu masalah itu, ya udah masukin aja. Betul. Dipakai di sini di Jakarta macet segala macam, beda kan kondisinya panas. Nah akhirnya itulah jadilah kita bikin bengkel. Salah satunya begitu membenahi mobil-mobil yang overheat tadi. Jadi biar layak pakai di Jakarta gitu. Lebih ke ngakalin ya. Iya, kita wah ini katalis konverter terlalu rapat apa gimana, kita cabut gitu-gitu. Memang menyalahi aturan CO segala macam, tapi mobilnya lebih enak lah kalau dipakai di sini gitu. Tapi di tahun itu emang udah macet ya, Om? 2000 Lumayan lah ya. Lumayan ya? kalau kita ke puncak zaman dulu kan kita bawa mobil baru kan oke. kayak ke puncak main segala Itu macam. aja tahun 2000-an belum terlalu macet, udah overheat ya? Ya. Gimana sekarang coba? Nah, itu juga waktu bukan masalahnya di macet aja. Jadi pernah ada mobil tuh di Jagorawi dia coba top speed gitu ya sampai 180 190 dia naik karena si sensor airnya itu lama bukanya gitu kalau jadi biar mesinnya panas dulu, kalau di sana kan udahnya dingin, kalau di sini udah panas gitu jadi Iya. Baru langsung kebuka tuh temperaturnya sensor naik, itu. ya. Mesinnya udah panas duluan jadi. Iya. nah gitu. Dan lagi sensor untuk fan-nya juga lama nyalanya, dia kan derajatnya mungkin sampai 85 90 derajat, nggak cocok gitu ya. Ya gitulah lika-likunya. Nah, terus kenapa jadi saya main mobil retro klasik? Jadi kalau mobil baru tuh cuma ya begitu-begitu aja kan, mobil baru lah. Kita ngapain nih? Saya bilang. Akhirnya saya punya ide karena memang dulu saya suka mobil. Nah, saya mulai cari mobil-mobil tua. Saya beli mobil, tapi saya kan istilahnya Toyota minded kalau saya tuh ya. Udah hatam banget ya. Kita lihat poster. Ini lihat aja nih. Ya, Semua karena- Toyota sih. Ya tadi saya pernah cerita itu memang dari kecil saya udah disuguhinya Toyota gitu. Oke. Apa tuh Toyota? Ya Toyota dari Land Cruiser FG. Waduh. Saya SD itu belajar nyupir pakai Toyota itu, mobil kantor ya, mobil bapak saya. Nah, terus SD itu masih ada Toyota Corolla KE20 pertama keluar tahun 71. Itu udah di depan mata saya gitu. Jadi ya dari kecil udah familiar lah dengan mobil-mobil itu. Yang dari barunya saya tahu Iya. pernak-perniknya, detailnya segala macam. Pokoknya baut-baut semua tahu lah ya. Om Misa tuh Dan tahu. saya lah. pernah waktu itu otodidak, jadi memang saya SMP tuh suka ngoprek-ngoprek kan, kebetulan bapak saya suka tugas keluar kota gitu lama. Nah itu mobil saya bongkar beneran. Serius Om. Saya bongkar sama semua teman saya. bongkar. Gue pengen tahu di mobil, pengen kecek gimana sih caranya, nggak tahu, tapi basicnya ya saya belajar begitu. Iya. Begitu saya merakit saya nggak bisa, saya panggil montir. Oh, gitu ya. Tapi dari situ ya saya di zaman dulu suka mobil teman saya ada masalah, saya coba gitu ya. Oke. Mobil kenapa sih? Sini gue benerin lah. Iya, Ya, iya. kita nggak bayar kan, pengen tahu juga betul. saya. Jadi trial and error mobil orang, tapi alhamdulillah sampai sejauh itu saya nggak pernah jebol sih, enggak gitu. Jadi dari bibit-bibit itu tuh ya, Om Iya. Misa ya. Nah waktu itu kembali lagi ke tahun 99 itu, jadi waktu itu saya mulai gatal lagi tuh, mobil belum harga semahal sekarang ya. Sorry ya, mobil coupe kayak Celica TA22, Corolla TE71 GT itu dulu harganya murah karena orang udah nggak dilihat lah mobil gitu. Iya. Nah saya Berapa beli tuh itu. kayaknya? Kenapa? Waktu itu berapa tuh harganya? Saya beli Celica TA22 itu harganya 15 juta waktu itu. 15 juta. Iya, Itu baru. Sekarang bekas. harga Honda Supra sekarang. Iya. Jadi itu tahun 99, Celicanya tahun 73 ya Oh, mobilnya. oke. Tapi kan mobilnya Ya, sekarang udah oke lah. 500 juta kan. Iya. Nah itu saya bangun, jadi saya punya, ya istilahnya saya punya tim lah ya di bengkel itu. Saya rekrutmen segala macam untuk engine-nya, untuk pengecatan segala macam ya saya rekrut. Jadilah si mobil itu jadi mobil lagi gitu. Sebetulnya mobilnya masih bagus, cuman udah buluk Iya, lah ya. iya. Ya interior saya benerin segala macam. Nah dari situ ada teman saya ya, kita yang yang sejiwa lah ya zaman dulu. Wah gila lu masih punya Celica gini, jadi bagus nih. Gue beli deh katanya. Nah dari situ mulai. Dari situ mulai itu. Jadi ya udah saat waktu itu sih cuma ya udahlah kalau mau gantiin aja deh ongkos gua deh gitu. Tapi kan ada teman dia pakai gitu kan. Dari situ mulai menjamur tuh teman-teman. Iya. Mulut ke mulut tuh ya. Itu aja tuh Dulu dia nggak bisa ada tuh. yang pakai mobil keluar gitu. Dulu musimnya pakai BMW yang ya E28, E34 begitulah ya tahun segitu. Nah, jadi saya pakai Corolla gitu diketawain waktu itu. Terus sekarang tahu harganya kan berapa? Iya. Nah, berawal dari situ gitu Nggak kayak kebayang Zero itu. harganya sekarang.
Aduh, kacau banget tuh Om. Jadi Dari- bener-bener dari bibit yang iseng, Iya. bongkar mesin, terus sampai yang ngebantuin teman ya Om Iya. ya. Terus akhirnya sampai iseng beli, ya udah gatel tangan beli Celica di Iya. restorasi. Udah hobi, terus ada cuannya lagi. Betul. Bener ya Om ya? Ya itu Jadi itu memang hobi waktu itu, harusnya. Iya. waktu itu Betul. memang lagi krisis itu, nggak karu-karuan itu. Jadi ya banyak orang PHK kan. Ya waktu Iya sih, krisis Om, ya. moneter itu yang Lagi tiba-tiba jatuh-jatuhnya tuh Om. Ya. dolar bisa 35.000 dari harga berapa ya dulu, dolar cuma 3.500 atau berapa ya, pernah segitu, tapi tiba-tiba jadi 30.000, 60.000, gila lah ya. Kacau tuh. Nah yang menyimpan dolar sih waktu itu enak-enak aja. Nah mulai dari situ saya bikin bengkel itu. Nah terus jadi saya tekunin. Ya tapi di perjalanan itu memang kawan-kawan saya ada yang sudah mendahului ya. Maksudnya yang pass away ya, udah meninggal duluan, yang kita sama-sama merintis ya. Saya jalanin aja gitu. Karena saya menjalani bengkel ini juga, ya karena juga saya hobi gitu. Jadi ya udahlah, why not lah. Kita jalan aja. Selama kita masih bisa eksis, bisa jalan, bisa bayar karyawan, Betul Om. dan bisa istilahnya berkreasi gitu ya. Betul. Untuk membuat mobil-mobil retro itu bisa jalan kembali, dan tahu sendiri sekarang hasilnya kan. Harganya tahu sendiri kan. 90s, mobil-mobil 90s itu. tuh sekarang Iya. kacau Om. Gelap harganya. Gila gelap banget. Iya. Kayak, aduh Jimny Dulu deh, ya. salah satunya Jimny Iya, aja. ya, gitu. Contoh tuh. Jadi memang itu keangkat semua. Jadi mobil Kacau. 80s, 90s itu ya ada yang goreng-goreng lagi Ya, sekarang. betul. Ya Mafianya pasti ada Om ya. ada Yang ya, begitu gitu. ya. Dulu yang benar-benar saya pure sendiri ya saya sendiri dulu, yang ya bukannya saya, mungkin ada juga tapi yang ya sampai detail lah ngebangunnya gitu saya pakai, karena saya juga pakai harian senang gitu. Jadi ada orang bilang, lu gila ya mobil begini lu jalanin lagi. Iya, Ya, karena iya, saya iya. suka gitu. Iya, Kenapa? iya. No- Itu tuh. normal kok, saya bilang nggak ada masalah. Ini rare banget nih orang kayak Ya, gitu. Iya. Jadi saya ngalami lah gitu ya. Ngalami itu mobil yang tahun 70, 73, 75, 80 tuh barunya saya ngalamin. Lalu saya restornya juga saya minimal tahu lah ya. Dan dulu juga masalah spare part gak terlalu masalah. Iya, Karena ya belum ada yang main, jadi Betul. masih murah. Nah kalau sekarang ya udahlah. Apa-apa cuan ya Om ya. Iya, Dikit-dikit karena cuan. Demand-nya lebih banyak daripada supply. Betul, Tahu sendiri lah itu betul. kan hukum ekonomi kan. Betul. Begitu. Betul. Ya sama lah kayak di diecast Om. Kayaknya pembeli sama pedagang banyak yang pedagang. Iya. Jadi kayak Mafia ya siklus jadi ya. perputaran Betul. keuangannya ini gimana gitu kan. Jadi Gitu. ada mafia-mafianya juga ya. Nah, Kak Zero sendiri ini Om Isa sendiri yang pegang atau iya. join sama Kalau sekarang saya sendiri. sendiri. Jadi dulu K0 itu berdiri waktu tahun 98, 99 itu ada kakak saya. Tapi sekarang dia sudah nggak aktif karena dia sudah nggak main mobil lagi gitu. Istilahnya lu lah jalan aja, gua udah bosan main mobil gitu. Gak tau lah ya, udah dia beda udah alurnya. Ya tapi kalau saya sih masih saya yang sekarang saya pegang sendiri. Tapi dengan K0 ini nge-labelin khusus untuk restorasi apa enggak sih? Apa ya mobil-mobil apa aja kalau misalnya mau di Basically sih mobil apa aja nggak ada masalah. Jadi saya juga banyak nangani mobil-mobil baru ya. Ya mobil tahun 2000 ke atas, tahun 2015, 2019 gitu juga nggak ada masalah. Sama aja gitu mobil. Nah kebetulan aja jadi mobil-mobil yang kesini itu ya teman-teman saya lama dulu yang suka mobil tua. Jadi taunya itu gitu. Sebetulnya sama aja, nggak ada beda lah. Kalau saya pribadi Om ya, ya kita tuh termasuk milenial lah ya. milenial. Kayak misalnya Om ya, mobil saya tuh yang mobil-mobil era tahun 2010-an gitu. Kayak mau mampir ke sini tuh kayak ngeliat, aduh kok mobilnya Agak twin segan, cam, kok mobilnya PE kayak gitu-gitu gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah ya Om ya. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Untuk maintenance itu juga masih bisa ya. Bisa sebetulnya nggak ada masalah sama sekali. Cuman ya mungkin beda penanganan aja. Kalau masalah misalnya dia udah pakai sistem ECU ya, elektronik itu, ya kita punya alat engine analyzer-nya, kayak komputernya segala macam buat ngecek minimal kesulitan kerusakannya apa sih gitu kan. Jadi nggak main diraba-raba lah, nggak bisa mobil zaman sekarang. Karena dia memang udah ada komputernya, ada cek engine nyala, mau dicek Baca apanya dari situ ya. bisa baca kan. Ya kecuali kalau yang cek kaki-kaki gitu ya sama. Mau mobil tahun berapa juga ya sama. Kayak tie rod, ball joint, apa segala macam ya nggak ada beda. Kayak braking, sistem rem segala macam sama lah ya. Oke. Gitu. Next-nya adalah, ini agak panjang nih berat. Sebenarnya pengertian dari restorasi itu apa sih Om Isa?
gitu. Biar kita nih sebagai generasi yang baru-baru mungkin ya mau. Karena mungkin ada orang yang pengertiannya beda-beda. Iya, restorasi itu entahkah harus ganti cat ya atau memang gimana-gimana atau itu seperti apa semuanya seperti baru. Jadi restorasi sendiri itu ya mobil itu diremajakan istilahnya secara simpel lah gitu ya. Jadi mobil tua mau dibikin supaya kembali pada zamannya lagi. Itu istilah restorasi menurut saya. Ya macam-macam lah yang bisa menafsirkan ya. Minimal itu mobil kembali ke zamannya gitu. Kadang-kadang mobil kan udah nggak layak pakai itu karena ya maaf ya catnya udah hancur, banyak keropok, udah ya karat di mana-mana, terus kakinya udah berantakan segala macam, belum interiornya udah pecah-pecah, udah jok udah sobek segala macam. Nah kan menyedihkan. Sebetulnya secara value mobil itu nggak ada artinya gitu. Cuman beberapa orang yang suka ke tempat saya itu merestor yang saya bilang tadi itu, dia itu punya punya pengalaman tersendiri dengan mobil jenis yang dia mau perbaiki. Istilahnya tuh jadi trendsetter ya. Betul. Nah, saya juga pernah nanya, ini contohnya ada Toyota Crown tahun 76. Ini contoh ya. Nah, itu kan mobilnya dari orang Bangka Belitung. Nanti saya kasih lihat mobilnya ada di sini, malah saya masih kerjakan. Itu mobil saya aja udah malas lihat ya. Bener ya, saya bukannya apa-apa ya. Ini saya contoh aja gini. Ini contoh restore nih. Jadi, Pak, maaf Pak, ini mobil mau diapain? Saya bilang, ini udah karat semua, udah bolong semua, atap udah hancur, jok udah sobek semua, istilahnya nggak ada value-nya lah. Pak Isa, maaf, ini saya mobil bekas bapak saya. Jadi dulu saya pernah diantar jemput waktu kecil pakai mobil ini karena ayah saya itu dulu di Bangka Belitung sebagai pejabat lah ya, saya nggak usah dijelasin. Jadi sekarang beliau udah nggak ada, ini mobil mau saya perbaiki Pak beli aja mobil Crown lagi yang gini, tukerin nomornya. Saya bilang, wah nggak bisa gitu Pak, kalau mau beli juga saya bisa beli katanya, Crown baru juga saya bisa beli katanya gitu. Pokoknya Pak Isa mau nggak mau restore mobil saya, maunya mau perbaiki mobil ini supaya dia kasih foto ke saya. Kayak gini. Mobilnya gitu. Kayak gini. Ya bisa Pak, cuman costnya mahal. Ini ngelas aja. Saya bilang harga nggak apa-apa ya. Ngelas aja minimal udah 40 juta. Saya bilang karena ini bolong semua. Atap bolong, bawah bolong, kaki bawah itu ya ini deknya udah hancur, bagasi bolong. Nggak apa-apa Pak, asal saya minta rinciannya dulu. Bapak ngelas segala macam sampai jadi cat. Berapa dulu Pak? Nanti interior nyambung lagi ya Pak ya. Nah mungkin dia juga maksudnya berhitung mengenai budget lah ya. Budget. Jadi bukannya orang yang udah merem lah ya. Udah berapa terserah. Biasa saya juga nggak mau begitu. Jadi ini memang ada hitung-hitungannya aja biar ada matematikanya gitu. Oke Pak, saya bayar ngelasnya sekian. Nanti Bapak ngecatnya berapa ini kira-kira? Kalau ngecat lebih murah Pak. Kalau udah jadi bagus semua ngelasnya. Karena ini ngelas mahal saya bilang. Ngecat sekitar 30 juta itu udah habis 70 coba ya. Itu cat dan las-las tuh ya. Belum interior, saya bilang. Interior berapa Pak interior? Nanti saya ajak yang biasa mengerjakan interior teman saya ada. Karena saya juga nggak semua bisa saya kerjakan sendiri kan. Jadi saya ada beberapa teman yang biasa ngerjain interior. Dia ngecek, ini bisa dibikin bahan yang mirip lah gitu-gitu. Keluar angka berapa? Di total semua sama mesin, sama kaki segala macam. Keluarlah angka 125. Ya kan? Itu total ya Om? Total jadi baru. Dan lain-lain. Kan itu harus ada yang di chrome, bumper segala macam. Belum kaki, belum rem, belum mesin, segala macam. C. 125. Ya. Deal waktu itu? Deal, udah dikerjakan mobilnya. Cuman kan bertahap. Saya juga nggak mau. Oh masih ada mobilnya? Ada. Oh ada. Lagi habis baru. Sekarang tahap kedua pengecatan. Pengelasan sudah selesai. Pengelasan mau tahu berapa lama? Berapa? 4,5 bulan. 5 bulan ya? Karena bikin mobil itu nanti bisa lihat hasil elasannya gimana bisa kita lihat ya. Nah gitu. Hampir 1 semester ya. Ini requestnya bukan soal mobil baru atau mobil lama. Historical ya. Historical. Ya, kebanyakan begitu. Emosional benar. Nah itu menurut saya restorasi yang begitu. Jadi apapun ceritanya sama si yang ownernya sekarang yang tadi saya itu ceritain itu, dia tidak menuntut tidak menuntut itu harus kembali orisinil. Maksudnya interior ya. Pokoknya mirip aja saya nggak apa-apa. Pokoknya warnanya begini, interior begini, bahannya yang mirip semua kita. Jadi nggak, kan ada juga yang restore 100% asli gitu. Itu itu nanti ada pertanyaan tentang itu nggak begitu. Jadi kita masih fleksibel ya. Oke. Cuman
memang secara keseluruhan begitu orang ngelihat, oh ini asli nih Crown. Kayak dulu saya zaman begini tahun 78 kan, kayak begini saya lihat ada brosurnya. Saya ada brosurnya, saya sampai cari brosurnya. Bener-bener samain tuh Om ya. Gitu. Warnanya pengennya birunya begini, pakai dop nanti gini. Pokoknya pengen begitu aja. Itu ada tuh Om part-part. Maksudnya ketika si barang ini, misalnya si Crown ini, terus pasti kan Om Isa tuh udah, wah ini ntar peleknya ini kayak gitu. Itu Om Isa pasti udah punya link sendiri ya. Dan berani gitu Om, maksudnya ngambil gitu, harus berani. Harus berani, bukan. Jadi memang kita kalau masalah velg, wheel dop begitu, saya masih bisa jamin ada. Dashboard yang susah. Nah yang gitu. Tapi ngelihat kondisi segitu masih bisa lah. Saya kan masih bisa ditolerir ke wah ini masih bisa saya bilang. Pernah nggak Om ada misalnya ya amit-amit kalau belum pernah jangan deh. Misalnya udah 80% nih restoran, ternyata barangnya nggak ada tuh Om. Ada nggak Om? Nggak, belum pernah. Belum pernah. Kayak aduh ternyata ini nggak ada nih gitu. Nggak belum pernah. Pasti nemu. Pasti ada. Pasti ada karena kita juga nggak main di sini. Kita cari juga di waktu itu. Tapi sekarang memang masukin barang agak susah. Tapi ada aja lah jalannya ya. Tapi kan berhubungan bersangkut pautnya sama anggaran sama uangnya ya. Betul. Jadi nanti juga kita konsultasi sama yang punya mobil. Punyanya. Ini ada barangnya, price-nya segini, gitu mau langsung. Sekarang kan udah ada eBay segala macam masih bisa ya gitu. Tapi kalau orangnya, waduh jangan yang itu deh, coba di substitute lah. Iya. Ngakalin tuh ya. Gimana ya, itu kita harus putar otak lagi. Betul. Ya kita menyesuaikan aja lah gitu. Tapi kalau orang yang wondernya masih nggak ada masalah untuk di substitute diakalin masih nggak ada masalah. Tapi kan kalau udah memang pengen yang begitu, dia mau nggak lu beli lah. Betul. Dan customernya juga nggak boleh ini juga ya Om. Kalau memang nggak ada ya dia harus beli dengan harga segitu. Iya, begitu gitu, harus begitu. Jadi kita juga deal awalnya begitu. Ini kita bukan masalah membangun mobil baru loh. Bilang kayak bikin Avanza, semua tinggal ke Blok M Square beli barangnya terus dikirim kan, nggak gitu caranya. Gitu. Jadi ya suka dukanya begitulah restoran. Terus kan ada istilah tuh Om, full restorasi, setengah restorasi. Nah itu tuh apa tuh Om? Istilah-istilah gitu tuh Om? Ya banyak yang begitu. Jadi gini lah, restorasi itu kan, yang itu contohnya si Crown tadi yang total restore. Itu contoh itu total restore, ya? 100% tuh. Ya, ada lagi yang half restore. Nah, jadi begini, ini mobil dapat di kondisi ya nggak begitu bagus lah ya, kondisi 60%, 50%, udah gitu dulu. Gue pengen mobil ini jalan dulu apa adanya dan gue pakai ke kantor. Mungkin dia memang dipakai juga harian. Jadi kita nggak menutup kemungkinan orang begitu kan. Bisa nggak ini mobil bisa gue pakai dulu. Masalah cat, kropok segala macam nomor sekian 10 lah. Pokoknya mobil ini gue pakai nggak mogok. Itu saya sering ngerjain begitu. Itu namanya setengah restore. Jadi dia mobilnya saya benerin semua, mesinnya semua jadi kayak electrical, fuel line. Terus. Tapi sambil jalan dong ya. Maksudnya sambil dipakai. Iya sambil dipakai gitu. Enggak. Jadi dia masukin mobil, tapi kan dia baru beli nih. Dia kan beli mobil bekas gitu takut mogok dong. Betul. Koplingnya dicekin lah ya. Bisa tolong dong biar aman nih. Nah, gitu. Ini gue punya budgetnya cuman untuk bisa mobil ini dipakai gimana caranya. Ya udah lu bisa mimpi dulu pengen buat cat bagus, pengen itu segala macam keren. Minimal mobil ini bisa dipakai, laik sepakai harian kemana-mana ke kantor segala macam. Lu nggak ada masalah, AC dingin, itu aja. Ya udah, gitu aja deal. Ya udah, saya kerjain. Kayak ya engine-nya, kayak kaki, braking. Ntar kalau ada saya beli bahan bawa sini aja saya. Boleh. Ya saya juga tidak. Itu berarti buat yang yang penting bisa gaya dulu. Iya. Kayak budget minim. Banyak gitu. Orang gak ada masalah. Itu banyak orang begitu. Jadi memang dia pakai dulu gitu. Jadi gua gak punya mobil nih. Ya mungkin dia juga mobil yang biasa dia pakai yang baru ya dia jual. Demi dia pengen mobil yang lebih murah dan ini mobil bisa gaya juga. Gue zaman dulu pakai mobil ini pengen lagi deh. Tapi gue pengen gimana caranya gak mogok ya gitu kan. Yang penting rasanya dingin kan. Betul. Gak mogok, nyaman. Udah itu aja. Ya udah saya bikinin lah itu paket begitu. Oh ada ya Om ya. Jadi saya juga nggak. Ya terserah maunya bagaimana gitu. Kita ngikutin kecuali kalau membahayakan. Misalnya sasisnya udah retak. Saya nggak mau. Juga saya tahu ini mobil nggak benar nih, harus dibenerin dulu sasisnya. Minimal di reinforce kan gitu. Nanti lu pakai gini patah tapi enggak lah. Bagaimana kan? Bisa aja. Ada nggak Om yang orang mau beli mobil tapi minta rekomendasi sama Om Isa? Atau mungkin orang mau beli mobil ngajak Om Isa gitu sering? Sering kan? Sering. Pasti ya. Tapi kalau hasilnya? Ya. Saya tolak, dibeli.
Tetep ya. Tetap. Karena Ya, datingin nggak tahu. duluan. Iya sih. Ya lu nggak pernah ngajak gua, saya bilang. Iya. Tuh, Gitu. menarik banget nih. Sebelum lanjut, saya kepikiran nih. Sorry nih Om ya. Iya. Ada nggak yang ngutang Om? Oh ya kalau itu sih ada aja. Ada aja ya? Iya. Itu kebayang nggak sih? Kayak gitu kan pasti. Enggak, bisa kalau masalah jadi- itu saya juga sering. Karena namanya bengkel ya kita talangin dulu. Oh gitu ya. Ya memang kita dapat DP. Tapi kan DP itu cuman... Pasti ada hitungannya lah Om Isa. Iya, ya. ada hitungannya saya. Cuman ya gimana ya namanya kita usaha kan Betul. nggak mungkin mulus selalu mulus. Ada juga yang ya udah jadi mobilnya nggak diambil. Oh, itu Tapi banyak saya tuh, kasih ya? Satu ada. Dan mobilnya masih ada di sini. Orangnya kemana Om? Nggak tahu. Nggak ada Oh, iya? kabar. Handphonenya nggak pernah diangkat. Udah lama Om? Berapa tahun Om? 2 tahun. Udah jadi. Mobil apa Om? Mini Cooper. Oh yang di sini ya? Iya. Oh, warna merah bukan nih? Iya. Oh iya. Tadi saya lihat. Nah, Oh, itu gitu. contoh aja. Nah kalau kayak gitu gimana Tom? Apakah Ya, terus Om bagaimana? bisa punya 5 tahun gak diambil hak milik atau gimana gitu? Enggak lah, Enggak. kita nggak bisa gitu. Jadi kita cuma persuasif aja. Ah, Ini mobil gimana? Kita udah selesai. Jadi kita juga nggak bisa nampung mobil lama-lama karena kita perlu space iya. untuk Nah kan mobil. orangnya nggak bisa dihubungin Om bisa. Pernah dulu sampai begitu. Terus saya bilang inilah. Dia nggak mau balas aja. Jadi cuma dibaca. Oh. Jadi saya pernah tulis ya klausulnya di WA dia. Saya kasih tahu aja. Cuman kita baik-baik aja ngomongnya santai. Ini mobil kalau memang mau dititip di sini kita ada biaya, saya bilang. Oke. Per days-nya seberapa. Nanti itu tinggal hitung aja dari saya mulai mengetik hari ini. Gitu. Iya. Tapi dia cuek aja, ya sudah kan. Ya berarti oke kali ya. Oh, iya, Ya iya. udah dong, gimana lagi? 2 Kaum- tahun tuh Om. 2 tahun saja. Kaum centang biru ya. Iya. Read doang, read only. Read Read only. Terus Om, satu lagi ada nggak paket cicilan atau apa gitu, paket-paket menarik gitu dari Om Isa? Kalau cicilan enggak, cuman Nggak ada. kalau misalnya dia mau beli part sendiri silahkan. Oh Oh, gitu, nyari boleh sendiri tuh ya? Om. Boleh. Oh, Tapi saya pasang bawa. di sini. Saya Pasang nggak, di sini. iya. Jadi Oh, saya gitu, kenakan jasanya aja itu nggak ada masalah. Asal mempercepat proses mobil itu selesai, saya nggak ada masalah. Mungkin kan Oke. biasa beli customer pakai kartu kredit atau mungkin apa. Kalau saya kan mungkin ada batas tertentunya lah, cuman bisa ngutang seminggu 2 minggu. Oke. Kalau dia kan bisa berapa ya? Limitnya ya Om. Nah, ya. Boleh, saya nggak menutup kemungkinan begitulah. Silahkan aja gitu. Jadi kalau saya ongkos jasa aja pasang aja boleh, nggak ada masalah. Cuman ya jangan salah beli aja gitu, pasang harus ada nomornya kan, ada part Betul, number segala betul. macam. Jangan sampai tertipu lah ya Om ya. Ya jangan sampai salah, nggak bisa dipasang kan? Iya, iya. Ya gitu. Oke, lanjut lagi Om ke tren. Yes. Di sini yang paling banyak itu apa yang paling sering diterima mobil apa Om? Yang lebih mungkin di atas 10 kali ya. Ini mulu mobil kesini mulu. Ah, Beda-beda tapi. mungkin gini ya, karena saya lihat trennya, mungkin karena saya suka Toyota, yang saya banyak kerjain ya Toyota. Oh gitu. Ya, Atau rekomendasi juga dari yang lain ya. Jadi, mungkin ya. ya nggak tahu. Kalau yang saya lihat sih di sini Toyota lagi banyak ya. Apa Om modelnya? Toyota apa aja tuh? Toyota apa aja? Jadi aja? dari Toyota Corolla, Corona, Crown, Cressida, Oke. Martung, Supra, Celica. Sampai Supra sama Celica. Iya. Oh iya. Jadi saya pernah juga ngerjain Datsun segala macam, Fairlady gitu. Ya samalah mobil Jepang ya gitu-gitu Iya, aja. iya, Jepang mah gitu nggak ya, ada, Om, ya. nggak ada bedanya. Oke. Nah, Gitu. Jadi nggak ada yang susah sebetulnya. Cuman ya yang susah itu ya spare part lah ya. ya. Nah, ini tadi yang paling banyak Om. Sekarang saya balik nih. Yang paling jarang dan paling sulit di restorasi Om Isa. Apa yang pernah didapat Jadi gini. sampai bikin pusing Om Isa? Aduh, ini mobil gimana ya? Jadi gini, saya kalau ngelihat mobil itu pas, saya juga tahu itu mobil apa namanya si spare partnya pasti susah kalau saya kerjain. Saya dapat Jaguar XJ12 yang 12 silinder tahun 69. Itu mobil customer. Nah, ya akhirnya mobil itu dibawa ke sini. Ini mobil minta dihidupkan 12 silinder segala macam. Bisa, saya bilang. Saya bisa menghidupkan mobil ini nggak ada masalah. Saya bisa, mobil ini bisa jalan normal, bisa, saya bilang. Cuman, ya karena yang punya juga orangnya, ya the have ya, orang yang punya gitu, dia nggak ada masalah. Bapak beli sendiri barang-barangnya. Oh gitu. Karena ini susah, mobil Iya, Inggris, iya, saya iya, bilang. iya, iya. Ya nggak apa-apa mas, pokoknya Mas Isa bongkar aja, nanti tulis listnya apa, nomor part segala macam, gue berangkat ke Inggris. Nyari. Oh, gitu? nyari sendiri ya. Iya. Oh. Ya sekarang kalau di Jakarta di Ramayana ada di Senen, cuman kan terbatas. Oh gitu. Oh ada ya Om ya? Customer Ada. kayak gitu ya?
Jadi intinya kayak dia, oh yang penting taruh bengkel, yang bisa bongkar, bisa masang gitu. Iya. Bisa kasih solusi. Ada yang Jadi bisa garap. iya, ada yang bisa garap ya. Itu yang punya pejabat ya. Oke. Terang aja waktu itu salah satu menteri ya. Jadi dia mungkin tahu juga dari teman saya bagaimana. Lu bisa kan ngerjain mobil ini? Bisa, saya bilang. Cuman ya gue minta tolong bahwa ini yang rusak ini. Gue tahu yang rusaknya ini, yang bermasalah. Lu beli sendiri ke sana. Nanti gue udah di sini, gue rakit. Saya bilang gitu. Jalan tuh dia. Jalan ya, berangkat ke Inggris. Gila. Karena sering punya rumah di Inggris. Iya. Ya udah tinggal dikirim-kirim aja. Packing full set, ring piston, karburator segala macam. Ya kirim lah. Ya kita rakit sampai mobil itu jalan, dia seneng kan. Ya masalahnya kan kita tuh meyakinkan bahwa mobil itu bisa jalan lagi apa enggak. Betul. Lu bisa nggak sih gitu aja kan. Intinya itu ya, Intinya kuncinya, itu. benang merahnya ya. Kepercayaan kan. Betul. Nah, itu. Ya kalau sekarang kepercayaan itu jangan disia-siakan. Betul. Karena Jakarta sempit. Iya. Kalau bisa ya bisa, kalau Iya enggak sih ya Om, itu tuh Om. Bener. Apaan Om bisa? Mobil gua aja kemarin kayak gitu kan. Ya kita nggak selalu mulus, ada aja. Namanya kita berusaha ya, ada aja yang nggak baik atau yang gagal. Tapi kita berusaha lah. Apa yang kurang baik itu kita perbaiki. Betul. Jadi kita Setuju. ya udah lu bawa sendiri deh, nggak usah ada biaya apa lagi, udah santai aja. Saya bilang tenang aja, ya ini memang ada kesalahan apa gimana, kan ada aja kan. Iya. Ada yang istilahnya Ya sikut-sikutan lah Om, pasti antar bengkel itu ada lah. ya kalau saya sih nggak mau lah gitu ya. Tapi ya balik lagi Om, memang itu terbentuk dari pertemanan ya, sama Betul. hasil dari karya Kaziro tersendiri kan. Iya. Jadi orang nggak bisa ngelak kayak tadi misalnya saya bilang enggak, gue baik-baik aja gitu kan. Nah, itu udah salah satu bukti yang kuat, nggak bisa diserang juga dari orang pihak-pihak itu. Ya kita sih apa aja kita terbuka aja gitu. Ya kalau kita mengajukan harga kemahalan ya ini harga saya, bisa silahkan aja. Kalau gimana ya nggak tahu ya, hitungan yang lain di sana. Ya udah coba aja di sana, saya bilang ini saya gitu aja. Ada yang paling unik gak Om Isa? Maksudnya dia nggak punya duit atau apa, tapi barter mobil kayak bayarannya atau gimana gitu? Ada. Jadi gini, itu kejadian waktu bengkel saya masih di Duren 3. Jadi Kaziro sempat di Duren 3. Jadi gini ada cerita nih. Jadi, sorry Om, dari Ciputat Duren 3 ke sini? Bukan, dari Ciputat ke itu mana Pondok Pinang. Pondok Pinang ke Duren 3. Duren 3 di sini. Di sini udah 7 tahun insyaallah. Oh, 7 tahun ya. Iya. Oke. Nah, jadi ada kejadian menarik gini. Jadi ada mobil bawa BMW E28 525 IS. Build up dia ya. Bukan IS IA ya. Yang ya pokoknya bekas kedutaan. Itu saya juga nggak kenal, dia orang lewat aja. Kebetulan mogok mobilnya. Mobilnya bagus. Depan bengkel tuh. Ya. Kenapa Pak? Wah, saya lagi buru-buru nih mau ke rumah sakit. Mobil saya mogok, bisa titip di sini nggak katanya? Ya udah masukin aja daripada hilang. Saya belum ada apa-apa tuh. Masukin mobil ya udah ditaruh aja gitu dah. Nah, 1 hari 2 hari 3 dia belum balik tuh ya. Terus akhirnya 1 minggu dia baru datang. Saya juga lupa nggak minta. Saya juga nggak minta nomor telepon, orang dia mau nitip doang kan. Iya. Ya udahlah, ya salah saya juga waktu itu. Ya udah, akhirnya datang juga. Pak, maaf Pak, ini mau saya di sini dari rumah sakit. Oh iya, nggak apa-apa. Pak, saya mau minta dibetulin aja nih mobil. Saya juga belum menyentuh itu mobil. Karena kan saya belum ada deal-dealan itu mobil diapain. Cuma nitip aja. Ya, nitip aja. Just tip. Jasa nitip. Nah, ya ini Pak, saya coba ini cuman AC nggak dingin Pak. Ya, nah ini bisa nggak Pak tolong kerjakan? Nah, baru dia ngasih alamat sama nomor telepon kan. Ini nama saya ini. Oh ya, saya kerjain. Nah itu saya juga salahnya. Waktu itu saya nggak ngejar uang down payment ya, karena saya kepercayaan aja. Rumahnya nggak tahu jauh dari Mampang lah gitu. Ya udah saya kerjain. Akhirnya mobil itu selesai. Udah dipakai enak segala macam. Saya telepon dong. Pak, ini mobil selesai, gini-gini. Ya Pak, nanti saya mau ngobrol deh. Nah, besok lusa ada saya kesebaikan. Nah, akhirnya dia datang. Ya jawabannya ya nggak menyenangkan gitu karena Pak, ini saya terus terang saya nggak ada uang karena saya harus membiayai operasi istri saya. Lah kenapa Bapak minta dibetulin dong Pak? Gitu kan? Iya. Ya tadinya sini mobil buat kaki saya kesana kesini cuman kepake uangnya ya bener lah ya saya sih nggak mengira itu mobil orang itu ngada-ngada ya lagi prihatin lah. Nah terus gimana Pak ini pembiayaan mobilnya sekian gitu. Begini aja dah Pak Isa katanya. Saya mobil Pak Isa beli aja katanya gitu. Oh suruh beli? Iya. Lah tapi ini ya sekarang mobil saya mau X rupiah gitu ya. Kan ini bondnya segini X rupiah. Jadi saya
Ya Pak Ihsan nambah ke saya berapa deh katanya, gitu aja. Ini surat saya kasih semua, suratnya beres gitu. Lucu ya. Begitu pernah saya kejadian, saya nggak bohong nih benar aja. Ya kebetulan saya pegang uang gitu. Ya udah Pak lah, nggak apa-apa karena mobil juga saya lihat keren nih. Gitu. Saya sih senang gitu karena build up gitu ya. Iya. Kalau BMW biasanya gue juga enggak. Ya kebetulan mobilnya bagus. Ya, ada tuh Om ya. Ada gitu. Pernah kejadian. Jadi dia nggak sanggup bayar biaya perbaikan itu. Jadi dia minta jual harganya sekian, dikurangi biaya perbaikan, nanti saya nambah berapa lah. Jadi dia terima uang masih gitu. Ya udah, itu saya bayar, mobil saya ambil, ya saya dadanin. Udah jadi bagus. Ya mah, ya tahu sendiri lah ya. Iya. Laku keras tuh langsung ya. Ya begitulah. Ya rezekinya mungkin begitu, ya kan? Orang kan lain-lain. Betul, Jadi saya juga nggak pernah nyari mobil yang aneh-aneh, cari gitu enggak ya, kadang-kadang suka begitu, ada yang gitu. Jalannya lain-lain lah gitu. Ada yang nggak diambil, ada yang malah justru nawarin mobilnya dibayarin. Iya. Ada, coba. Ya lucu-lucu lah gitu. Iya. Dari tahun 98 nih sampai sekarang ya pasti lah Om, nggak mungkin nggak ada hal-hal kayak gitu, pasti ada. Ada, itu harga yang gitu-gitu pasti ada aja. Oke, kita agak santai dulu. Ya, kita istirahat dulu sejenak Om. Ada segmen ketiga nih. 3 QQ. Quick Namanya question. Quick question. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan cepat, pilih A atau B. Ya. Jadi 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan Om Isa. Saya akan sampaikan secara cepat. Setiap pertanyaan Om Isa pilih A atau B. Siap ya? Ya. Santai aja Om, santai aja Om. Ya, Santai coba aja. A, B aja gitu. Iya, pokoknya ini apa ini gitu. Ini apa ini gitu. Oke. Suruh-suruhan kita mulai. Oke. Kita mulai ya. Ya. Restorasi mobil Eropa atau Amerika? Eropa. Pakai part ori atau custom sendiri? Apa? Pakai part ori atau custom sendiri? Ori. Garap mobil yang nggak disukain budget murah atau garap mobil impian budget mahal? Sorry. Garap mobil yang nggak disukai tapi budgetnya murah atau garap mobil impian tapi budgetnya mahal? Budget mobil impian tapi budgetnya mahal. Nah, itu ya. Oke. Ya. Konsumen bawel atau konsumen pasif? Pasif. Pasif. Terakhir Om. Jadi pembalap atau jadi ahli restorasi? Ahli restorasi. Oke. Siap. Thank you Om. Bisa. Thank you. Udah jelas. Oh iya, ya kali kan nih dia tadi nunjukin loh pas nyampe kan ada foto-foto tuh. Nih ini dulu gua pakai gini. Tadi kan saya ngeliat kan Om, kayak itu kayak wah kayaknya ada bakat. Saya mau cerita sedikit kenapa saya pengen jadi ahli restorasi. Boleh. Saya udah menekuni balap dari zaman saya SMA. Zaman SMA saya balap dibiayai orang tua. Jadi ya gak ada masalah kan, mau ganti ban rally kayak mau beli karburator, lalu pasti tinggal gitu kan. Ini off the record ya. Sekarang saya ikut rally lagi, tahun 2010 saya udah turun di rally. Nah, itu waktu itu saya ikut langsung ke juara nasional. Karena saya bangun mobil itu, Toyota Corolla, saya ganti mesinnya pakai rotary. Mesinnya Mazda apa namanya? RX7 ya. FC ya. Nah, itu mobil mesinnya 13B kan. Nah, saya pakai rally. Itu saya bangun mobil segala macam habis 150 juta. Di tahun itu? Iya, tahun 2010. Sama mobilnya segala macam ya, sama kaki-kaki sama segala macam lah udah. Nah, ikut rally. Saya hitung tuh, rally itu 1 tahun saya ikut 7 kali start satu seri. Itu biayanya 175 juta. Total. Dan itu saya alhamdulillah menjadi juara umum, juara nasional waktu tahun 2011. Itu ada sponsor bisa di saat itu? Itu ada sponsor. Sponsor cuman dari Danamon dan dari Ova Research, tahu kan? Ova Research Clothing ya, Bandung ya. Itu di total cuma 40 juta lah ya 1 tahun itu. Oke. Dan hadiahnya dapat Suzuki Spin motor dijual cuma laku 6 juta. Mendingan jadi restorasi kan? Yang penting udah melewati ya. Dan passionnya iya itu tuh yang mempengaruhi. Jadi tahun depannya saya ini kalau gini nggak ada sponsor ya repot ya kita. Maksudnya bukannya kita ya kalau kita punya dananya segala macam ya monggo aja mau rally mau apa terserah. Tapi kita kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Passionnya di mana? Iya. Selain passion cuan tetap ujung-ujungnya ya. Rally nggak pakai duit nggak mungkin. Betul. Kalau mau cuma gaya-gayaan aja buat apa? Sama aja biayanya. Mending rally look aja. Iya. Setuju. Nah Om, nih segmen terakhir nih Om. Ada 2 pertanyaan penutup. Yang pertama itu gue tanyain tips kali ya. Kalau untuk pemula nih Om kayak saya atau penonton Carvaganza.
mau mulai restorasi itu gimana Om? Dari pemilihan mobil, terus apa kita harus ngapain nih, budget kah atau gimana Apa yang gitu? perlu diperhatiin Ya. sih? Ya pertama sih kita kan ya untuk pembeli ya, untuk yang mau restore nih, ya pertama itu mobilnya mau mobil apa? Oke. Pintu 2, pintu 4. Oke. Pintu 2 pasti mahal. Pintu 4 ya nggak terlalu mahal. Kedua, kondisi mobil itu disesuaikan dengan budget kita dong. Kita punya uangnya berapa rupiah, kita mau beli mobil berapa kali rupiah dari itu kan nggak mungkin. Betul. Otomatis kita cari yang middle Down. down, Iya, ya kan? iya. Nggak mungkin yang udah jadi, Iya. ya kan? Nah, middle down itu kita harus apik-apik milih. Ya kita beli mobil lihat dulu dalamnya, minimal interiornya rapi, bukan masalah rapi ya. Dashboard nggak pecah, si door trim masih utuh, masih ada, Oke. karpet masih ada, jok ya udahlah, jok pasti sobek segala macam, Wajar tuh ya. wajar. Body nggak problem, asal Iya. jangan bekas crash. Oke. Itu tips dari saya. Mesin jebol nggak ada masalah. Mesin bisa lah ya. Om, Bisa, ya. pasti. Yang penting restorasi itu keutuhan dari bentuknya gitu ya. Utuh dari dalamnya. Betul, Saya kan kita dalam duduk luar di ya. dalam, Hah. mobilnya udah berantakan mana betah Iya sih. sih. Ya benar, itu. Dan benar. itu paling susah interior. Saya tekankan itu paling susah. Susah mau nyarinya. Oh gitu. Kalau body Iya, gampang lah udah. Body sih mobil nabrak ya asal jangan kena sasis ya tadi bilang. Cuma penyok-penyok keropok bisa dibikin. Tapi kalau udah interior hancur, mau ngapain? Iya. Buat apa ya Om ya? Nah, Oh diganti-ganti. jadi iya. Saya baru nemu nih Om jujur. Nah, Kadang tuh orang kebalik. Jadi kayak beli mobil second tuh mesinnya dulu Om. Nah ini kalau bisa dalamnya dulu. kalau saya Gitu. sih lihat, kalau masih Dalam nggak ada dulu ya? masalah lah udah. Iya. Ya oke, kecuali oke. mobilnya apa dulu ya. Ya. Kalau pasti betul. kan beli mobil yang banyak beredar di sini dong. Betul. Mesin Toyota, Honda segala macam itu nggak ada masalah mesin. Terus terang aja, nggak ada masalah. Kalau interior udah rusak, susah masalah itu timbul. Iya. Terus ada ini nggak Om tips hitung-hitungan. Jadi kayak misalnya gini, saya ada budget 50 juta misalnya. Saya mau beli mobil harga 30 juta kan masih ada saving 20 juta tuh. Ya. Nah itu ada nggak berapa hitungannya yang menurut Ada. bisa Jadi gini. 70-30 kah atau Gini lah, 60-40? kalau misalnya kita beli mobil punya uang 50 juta, Ya. oke ya. Kita punya uang 50 juta mau beli mobil retro atau apa klasik. Nah kita ngitungnya begini aja. Kalau kita misalnya ngecat itu udah dicek segala macam sama bengkel ya bengkelnya bebas lah ya. Ini kira-kira habisnya 20 juta Pak, misal. Oke. Kita harus punya uangnya 40 juta. Oh gitu. Kali dua. Iya. Karena orang nggak ngitung. Misalnya nih mobil di pretelin semua dicat 20 juta, ngecat aja ya Pak ya. Karet-karet, Belum Iya, ketahuan. kabel-kabel segala macam itu harus ada spend uang segitu. Kalau misalnya nggak punya uang segitu, nggak nyampe ke sana ke sini jadinya. Terurai aja gitu ya. Iya, nanti udah jadi catnya, karetnya Pak akalin aja Pak ya pasang lagi. Ya masa begitu sih? Iya. Ya kan? Benar, Karet benar. pintu, karet kaca, ya pelipit segala macam. Itu kan banyak kan. Berarti kalau seandainya ada uang 50 juta tuh tadi Om, Ya. beli mobil 30 juta, masih 20 juta. Berarti ini harus dikali 2 ya? Ya minimal harus tambah itu 40. nggak mungkin, iya. Kali 2 ya. Jadi kalau bisa punya punya uang 50 juta, beli mobil retro 50 juta juga, ya udah nggak usah ngapa-ngapain itu. Iya, Ya udah lo mogok aja. ya udah, mendingan beli motor. Bisa jalan, kalau nggak naik Grab aja. Nggak pusing. Ya itu tips saya lah, terserah ya mau bisa diketawain mau nggak, tapi Iya, itu iya, memang rumusnya begitu, Iya, udah iya. jangan maksain gitu. Bener. Itu kadang yang jujur Om, teman-teman saya tuh banyak. Iya. Dia yang sorry ya, duitnya ngepas tapi pengen gaya gitu. Nah itu. Itu Iya. gitu. Kayak jujur saya tuh sebenarnya pengen banget Om beli Jimny. Cuman kayak lama-lama tuh mikir, aduh nggak sayang ya, atau karena saya juga masih ya pendapatan juga segitu-segitu aja Ya. gitu kan, belum Apalagi kan nanti mungkin udah punya keluarga ya segala Betul. macam Itu lebih jadi pertimbangan complicated ya, lagi, itu juga saya rasakan itu memang antara ego dan kebutuhan keluarga itu juga harus dipikirkan ya, jangan main hajar aja punya uang sama istri berdua, tabungan berdua, toto beli mobil Jimny. Iya. Ayo Bu, jalan-jalan. Kemana Bu pakai begitu? Oh enggak, kan berantem kan. Iya. Mobilnya ada, bininya kabur. Iya, itu kacau. Mobil dibeli, bini kabur kan. Nah, itu Bukan tidur di rumah, tidur di mobil. Kan. temen saya tuh banyak Om yang asal beli, tapi dia nggak punya spend money untuk kayak ada kendala atau apa. Betul, ada banyak urgent yang Nggak gitu. ada budget daruratnya. Ya. Iya.
Jadi ngepas banget gitu Om, gitu. Ini harus nonton ini nih. Ini harus nonton. Iya benar sih kasih informasi ini ada contohnya tadi. Nanti saya liatin kalau kita keluar ya, nanti ada mobil tuh Mazda Capella. Ya mohon maaf ya, kita kan bukannya meremehkan atau mengecilkan orang. Ya saya juga tahu dia ya sama tadi income-nya masih pas-pasan. Sadar Tapi diri mau mobil retro. Oh iya. Nah dia mau beli mobil retro yang udah acur-acuran, udah keropok di mana-mana. Terus beli 10 juta. Murah kan? Oh, saya tergiur dengan angka 10 juta itu. Saya mau dibetulin nih, bilang, ini mau ngebetulnya berapa? Saya bilang, nanti kita lihat ya mobilnya. Boleh. Itu harga yang 10 juta kayak gitu. Restorasinya berapa tuh? Restorasinya ya ini ngelas aja bisa 40-30 juta, saya bilang. Dilas semua. 50 belum juta remnya. 50 juta. Belum knalpot, belum mesin. Cepet lah ya, cepet. Nggak masuk akal nih, kenapa dibeli, saya bilang. Mendingan kamu beli motor atau apa yang bisa fungsi, saya bilang. Senarik Akhirnya Om taruh di sini, dia ke laut. Oh. Berlayar. Ya, tapi kan ya saya juga bukannya suuzon, maaf ya. Karena dia pelaut mungkin yang menitip mobil doang. Oh, terus gak ada kelanjutannya ya dia sih kasih uang untuk memperbaiki ya saya secukup seadanya aja nih, misalnya mobil itu bisa jalan, bisa ngerem. Ya udah, kalau body segala macam ya saya nggak sanggup lah. Iya. Ya kan? Nanti kita lihat ada contohnya. Mobil 10 million. Unik ya. Ini kan ngapain coba ya? Buang-buang uang kan? Tapi tadi menarik tuh Om yang pas saya tanya, lebih baik customer pasif atau customer bawel? Kenapa tuh milih customer yang pasif? Customer pasif itu gimana ya? Kayak aja. Contohnya beginilah, kita kan kalau ngisi air ya, ini kan perumpamaan lah. Kalau gelasnya masih kosong itu kan airnya masuk. Tapi kita dengan catatan kita memberikan informasi yang baik ya. Tapi kalau gelasnya udah penuh, yang tadi itu equal bawel. Dalam artian dia ngerti, tapi sebetulnya nggak ngerti. Kita kasih masukan airnya keluar lagi. Nah itu contohnya. Makanya kenapa saya ya banyak kan customer Om, itu opini kok, opini pribadi. Jadi ya saya sih lebih enak orang yang benar-benar dia nggak tahu tapi mau dikasih tahu. Jadi ya Pak saya gini. Oh ya Pak, ini gimana? Tapi saya kasih penjelasan. Ini kalau misalnya gini hasilnya begini, kalau ini yang nggak begini. Tapi kalau orang yang dalam tanda kutip bawel tadi dia udah merasa tahu sebenarnya, tapi dia sebenarnya nggak tahu gitu. Kenapa gini? Gua kenapa gue maunya begini? Kenapa begitu Pak? Udah saya maunya kata orang begini. Udah kata ini gini kok bisa. Itu jadinya susah. Jadi Bapak mau di sini apa atau sana? Terserah gitu kan. Kita kan suruh milih aja gitu. Itu banyak tuh Om ya? Banyak beneran. Banyak. Banyak. Yang udah berumur apa yang masih baru-baru? Yang berumur lah, yang berumur ya. Malah yang berumur ya. Justru yang muda-muda malah seneng ya, Om Bisa ya? Iya. Adek, jadi tuh mobilnya begini. Iya. Enggak kalau yang masuk ya maksudnya yang tadi yang pasif itu karena dia memang terus terang nggak tahu aja gitu. Jadi, ini gue nggak tahu gini-gini. Iya, ini soalnya kalau mobil ini ya begini, kalau mobil yang B ya begini gitu. Saya kasih penjelasan. Dia juga jadi gitu ya. Ya, dia ada pembelajaran sedikit. Tapi kalau orang yang udah ya seumur saya misalnya, dulu gua pernah pakai gini loh dulu. Ya lu ya terserah mau pakai pernah apa, tapi kan sekarang udah enggak tahu itu zaman kapan gitu. Mau apa sih, mau debat apa mau restorasi gitu kan jatuhnya. Itu susahnya begitu aja. Iya. Oke, terakhir nih Om. Yes. Mobil impian Om Bisa yang pengen direstorasi sampai saat ini belum tercapai itu apa Om? pengen Sebetulnya ngerasain nih. Iya, pengen banget punya itu. Nggak apa-apa deh bang, kayak kita restorasi gitu. Saya restorasi sendiri itu apa? Sebetulnya gini, dulu pernah, tapi sekarang masanya udah lewat. Oh gitu. Apa Jadi tuh? kalau sekarang sih saya udah nggak terlalu pengen ya. Jadi tapi tercapai sih, cuman baru sekarang. Jadi dulu tuh dari saya sekolah, cita-cita saya tuh pengen punya Toyota Celica. Celica yang Supra ya. Yang rally Om. Lancip depannya. Yang lancip rally itu ya. Ada di sini. Oh ada. Wow. Jadi itu obsesi saya gitu ya. Jadi zaman dulu gila. Zaman dulu tuh ya punya ya maaf ya orang kaya zaman dulu lah ya. Iya. Nah, kita kan dibatasin lah sama orang tua. Lu ngapain lu ada aja gitu ya. Kita banyak bersyukur lah gitu ya. Udah kita kan diarahkannya begitu sama orang tua ya. Tapi saya tuh memang aduh keren banget tuh mobilnya gitu ya. Memang itu mobil build up ya. Tapi ya udahlah memang nggak bisa waktu itu. Nah alhamdulillah sih tercapai, cuman ya sekarang nggak ada masalah sih, cuman namanya manusia itu kan nafsu duniawi ya. Betul. Kalau udah punya ya udah gitu. Iya, Mau udah. apa sih?
terus kayak udah bosan Iya gitu. jual. Ya udah. Jadi sebetulnya sekarang udah lewat masanya untuk gua harus pengen punya ini lagi. Enggak. Udah nggak ada. Enggak Tapi Om satu aja Om. Apa itu Om? Selain nggak ada. Yang aduh kayaknya nggak akan punya deh. Tapi pengen banget gitu deh. Kalau ada nemu di restorasi apa Om? Mungkin nggak punya ya, ingin garapin aja. Iya. Apa Garap gitu? mobil Atau aja. mobil orang yang pengen Om Isa restorasi yang belum sampean apa gitu? Ya udah pernah semua sih. Lu bayangin semua mobil udah pernah. Maaf ya udah pernah gitu. Jadi ya paling Udah puas ya. bukan saya tuh ya kalau kita namanya obsesi pengennya yang aneh-aneh tapi saya mengukur diri itu saya nggak mungkin bisa dipakai dan itulah udah forget it lah gitu. Kayak pengen punya maaf ya Ferrari gitu ya udahlah ngapain gitu nggak perlu kan. Ini gitu. dia nih Ferrari mah Ya, dia nih. ya boleh aja impian Iya, tapi iya, kan iya. kalau kita punya juga ya ada teman punya kan dipakainya kapan sih lu pakainya Iya gitu kan. betul weekend Gitu lah saya bilang ternyata ya biasa aja gitu udah gitulah gitu ya. Oke. Jadi Menarik sebetulnya sekali. obsesi saya tuh pengen punya Toyota yang build up 2 pintu yang lebih kenceng itu udah saya alami Wah. alhamdulillah gitu. Nih semua ada nih di motor. Iya gitulah. Oke, sebagai penutup Om Isa, Yes. terakhir kali saya mau tanya. Ini agak sedikit ini sih, apa ya, deep banget. Maksudnya, enggak sih, saya agak lebay aja kayak tentang ketika nanti, pastikan Om Isa udah mentok nih. Udah terpatok usia, apa segala macam. Ini akan turun kemana nih? Apakah Om Isa akan jual, atau ke anaknya, atau ponakan, atau gimana? Boleh ceritain sedikit nggak Om? Ya sebetulnya ini saya punya anak 2 perempuan. Waduh. Dan tidak ada yang suka mobil. Itu saya udah dari situ aja udah kelihatan kan. Jadi ya namanya umur siapa yang Iya. yang nggak ada yang tahu ya. Ya saya sih berharap ini bisa jalan tapi nggak tahu caranya gimana karena sampai saat ini saya belum tahu ini yang mau ngeterusin itu siapa itu belum ada. Terus terang aja kita punya karyawan saya temen ya maksudnya sejawat kerja bareng teman dari SMP ada kemudian Sony itu partner. Tapi dia ya karyawan saya ya anggap saya karyawan karena dia kerja di saya karena dia kadang-kadang kena COVID. Jadi dia ngerti saya kadang-kadang ya gini ada masukan lah gitu. Tapi ya next ya nggak tahu lah who knows ya gimana nggak ngerti saya. Belum ada pikiran ya udah nggak tahu. Karena saya ngalamin Om ketika dulu papa saya kan off-roader. Jadi itu dia seneng banget ada saya lahir gitu. Iya. Anak cowok kan apa segala makanya saya nanya nih gimana ya ternyata bener kan anaknya dua-duanya perempuan yuk. Jangankan masalah mobil ya anak saya itu saya naruh mainan aja di rumah itu dia nggak suka gitu. Jadi kan saya banyak ya kan mungkin suka diecast boleh ya. Om japri aja kalau itu. Ngapain sih ya itu jadi dia hobinya anime kan. Tahu anime figur kan? ya Figur. Ya udahlah sebelah saya mobil aja taruh aja di dus ya gitu. Udah saya kalah aja makanya saya taruh sini. Terus piala gini juga saya taruh di bengkel sebagian ya daripada di dus gitu kan. Iya bener Om. Lebih bermakna begini Om orang masih cakep juara nih si Om Isa. Ya begitulah gitu, kalau anak yang tidak sesuai sama hobi orang tua ya udah. Tapi saya nggak maksain itu kan. Kebetulan anak saya sekarang yang gede itu udah kerja di Belanda ya di. Oke. Ya kalau untuk bengkelnya mungkin ya yang penting sekarang bisa tetap jalan. Mungkin bengkel bisa tetap ya. eksis dulu lah gitu ya. Ya masih mudah-mudahan saya masih beri umur. Amin. Gitu ya. Aduh. Oke Om Isa waktunya udah habis nih kita 1 jam. Terima kasih banget loh Om sekali lagi. Sama-sama. Ya. Kita udah menarik banget. Iya, ini nggak berasa banget Om. Ini kayaknya bakal lanjut sih selainnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol, ngulas apapun tentang apa aja mobil-mobil. boleh. Iya saya alamin pokoknya. Restorasi, dunia restorasi. Semoga sehat selalu Om Isa. Amin. Sukses terus buat Kaziro-nya. Semoga kita bisa jadi pasien di sini. Betul. Ada mobil. Iya, tertarik ya. Saya bisa bantu gitu ya. Kalau ada apa-apa ya kita bertukar pikiran lagi. Ya sharing lah. Sharing ya. Kan. Mudah-mudahan Carvagasa juga sukses selalu ya. Amin. Terima kasih Om. Terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi itu dia podcast episode 4 restorasi bareng Om Isa dari K0 Tuning. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau udah suka video ini silahkan klik tombol like. Kalau ada yang ingin disampaikan tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke Carvaganza. Dan tunggu konten-konten Carvaganza selanjutnya. And let's talk about cars. Terima kasih Om. Sama-sama. Thank you Om. Seru banget obrolannya.